Listrik adalah kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan adanya listrik, kehidupan di dunia mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Inovasi dan gagasan baru terus dikembangkan. Para ahli terus dilanda kesibukan. PLN pun tak henti-hentinya berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Namun, apakah ini akan baik-baik saja? Manusia terlalu rakus dan egois. Semua potensi bumi dikeruk habis. Sekarang kenyataan pahit tak bisa ditepis. Cadangan energi fosil kian menipis. Mungkinkah langit mendung ini dapat membawa secercah cahaya penuh harapan? Sudah dikenal sejak zaman dahulu bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Indonesia memiliki luas laut dan perairan mencapai 62% dari daratannya. Luasnya lautan menyebabkan terjadinya proses evaporasi yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada intensitas curah hujan di Indonesia. Sebagian orang beranggapan bahwa hujan hanya akan mendatangkan bencana, misalnya banjir, tanah longsor, dan menjadi sumber penyakit. Akan tetapi, hal itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Ternyata, hujan juga dapat menjadi solusi dari krisis listrik dan dapat digunakan sebagai energi bersih di beberapa wilayah Indonesia dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian SDM tahun 2020, kapasitas pembangkit listrik Indonesia mengalami kenaikan daya sebesar 14,9 gigawatt dari 54,7 gigawatt menjadi 69,6 gigawatt dalam 5 tahun terakhir. Pembangkit listrik tenaga uap masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional saat ini, yaitu sebesar 34,7 gigawatt atau 49,9%. Disusul dengan pembangkit listrik tenaga gas sebesar 19,9 gigawatt atau 28,6%, dan pembangkit berbasis EBT sebesar 10,3 gigawatt atau sebesar 14,8%. Dengan penggunaan energi fosil yang cukup besar, akan mengakibatkan kelangkaan cadangan energi fosil. Menurut peneliti dari Laboratory of Electric Machinery, Department of Electrical and Electronic Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Jepang, Marwan Rosyadi mengatakan, energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan habis pada 2050 mendatang. Secara tidak langsung, kelangkaan sumber energi fosil akan menyebabkan meningkatnya harga energi dan kerusakan alam. Maka dari itu, terciptalah sebuah gagasan, yaitu sistem optimalisasi talang rumah untuk sumber energi bersih dengan memanfaatkan air hujan. Talang air dari setiap rumah didesain agar dapat menampung air hujan yang turun secara maksimal. Air yang tertampung pada talang mengalir ke pipa yang akan membawa air turun dari talang rumah menuju pipa inti. Selanjutnya, melalui pipa inti, air akan mengalir ke bak filter dengan mengikuti kontur tanah yang memiliki beda ketinggian. Air dalam bak filter melewati beberapa penyaring, yaitu ijuk, pasir, kerikil, arang, pot batu, kerikil sedang, pasir, dan kerikil kecil. Setelah melalui bak filter, air akan dialirkan ke bak penampung pertama. Ketika bak telah terisi air, pintu air pada bak akan dibuka untuk mengalirkan air ke powerhouse. Aliran air akan memutar turbin sehingga terjadi gerak memutar yang nantinya akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk baterai. Air yang telah melewati turbin akan diarahkan ke bak penampung kedua sebelum dipompa kembali ke bak penampung pertama dengan hydran pump. Ketika bak kedua penuh, keran akan dibuka dan hydran pump akan memompa air ke atas atau kembali ke bak penampung pertama, sehingga air akan dapat diolah kembali. Keluaran dari proses hydran pump dapat dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan warga, misalnya menyirami tanaman, dan air minum kebutuhan ternak.
Energi listrik yang sudah disimpan dalam bentuk baterai dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerahnya. Berikut adalah tujuan dari gagasan ini. Sebagai solusi pengganti energi fosil, karena dengan memanfaatkan gagasan ini, maka penggunaan generator yang memakai energi fosil akan berkurang. Sebagai pemanfaatan energi bersih yang aman bagi lingkungan, karena gagasan ini tidak merusak lingkungan seperti pembangkit konvensional lainnya. Mengelola air hujan menjadi lebih bermanfaat untuk warga sekitar, sehingga warga dapat menikmati listrik sekaligus air bersih. Dan mendukung terwujudnya SDGs poin ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Gagasan pemanfaatan air hujan sebagai pembangkit listrik dapat direalisasikan dengan dukungan dari warga sekitar dan pihak pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Dengan terpenuhinya dukungan tersebut, diharapkan realisasi gagasan ini dapat berjalan dengan baik.